Gila. Hertman langsung duetkan Ciro Alves dan David da Silva di lini depan timnas. Panggung sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini, bukan karena hasil pertandingan atau transfer pemain diaspora dari Eropa, melainkan karena rumor panas yang beredar liar di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, publik sepak bola Indonesia dihebohkan oleh kabar mengejutkan yang menyebut bahwa lini depan timnas Indonesia bakal mendapatkan suntikan kekuatan baru yang sangat mengerikan. Rumor tersebut menyebutkan bahwa timnas Indonesia berpotensi langsung menduetkan dua bomber tajam asal Brasil, Ciro Alves dan David da Silva, di lini serang skuad Garuda untuk ajang Piala AFF 2026. Kabar ini sontak membuat publik terbelah. Sebagian merasa antusias dan membayangkan betapa berbahayanya lini depan timnas jika duet maut Persib Bandung ini benar-benar berseragam merah putih. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan logika di balik rumor tersebut. Bagaimana mungkin dua pemain asing yang selama ini dikenal sebagai mesin gol di Liga 1 tiba-tiba bisa membela timnas Indonesia dalam waktu singkat? Apakah benar proses naturalisasi keduanya sedang dipercepat? Ataukah ini sekadar rumor liar yang sengaja dibesar-besarkan demi memancing perhatian publik? Mari kita bedah seluruh faktanya. Rumor yang langsung menggemparkan publik. Kabar ini bermula dari narasi yang beredar di media sosial dan forum-forum sepak bola nasional. Disebutkan bahwa tim pelatih timnas Indonesia sedang mencari solusi instan untuk memperkuat lini depan menjelang Piala AFF 2026. Dalam rumor tersebut, muncul klaim bahwa ada upaya gercep untuk menaturalisasi Ciro Alves dan David da Silva agar keduanya bisa langsung menjadi andalan timnas Indonesia. Bila melihat kualitas keduanya, rumor ini memang terdengar sangat menarik. Ciro Alves dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi, kecepatan, teknik individu luar biasa, dan kreativitas yang mampu membongkar pertahanan lawan. Sementara David da Silva merupakan predator murni di kotak penalti yang terkenal memiliki naluri gol sangat tajam. Kombinasi keduanya di level klub memang sudah terbukti mematikan. Mereka telah menjadi salah satu duet paling menakutkan di kompetisi Liga 1 dalam beberapa musim terakhir bersama Persib Bandung. Chemistry mereka di lapangan sangat kuat, baik dalam skema serangan balik cepat maupun build-up dari lini tengah. Tak heran jika rumor duet keduanya di timnas langsung membuat banyak fans membayangkan lini depan Garuda yang jauh lebih tajam. Namun pertanyaannya, apakah rumor ini realistis? Mengapa rumor ini bisa muncul? Ada satu alasan besar mengapa rumor ini cepat menyebar dan mendapat perhatian luas. Masalah klasik timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada efektivitas lini depan. Meski permainan Garuda mengalami peningkatan signifikan, banyak pihak menilai bahwa produktivitas gol masih menjadi area yang perlu diperkuat. Apalagi Piala AFF memiliki situasi yang cukup unik. Turnamen ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Artinya, klub-klub luar negeri, khususnya di Eropa, tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka. Inilah yang memunculkan kekhawatiran di kalangan supporter. Banyak yang cemas jika beberapa pemain diaspora utama tidak bisa bergabung, maka kekuatan timnas Indonesia bisa berkurang secara signifikan. Dari sinilah muncul spekulasi liar. Netizen mulai mencari opsi alternatif yang tersedia di kompetisi domestik. Nama Ciro Alves dan David da Silva pun langsung muncul sebagai kandidat ideal untuk solusi instan. Logikanya sederhana. Kalau dua pemain ini sudah terbukti gacor di Liga 1, kenapa tidak sekalian dinaturalisasi? Namun, kenyataannya tentu tidak sesederhana itu. Regulasi FIFA jadi tembok utama. Masalah terbesar dari rumor ini terletak pada aturan FIFA. Untuk pemain asing murni yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia, naturalisasi tidak bisa dilakukan secara instan.
FIFA memiliki regulasi ketat terkait perpindahan asosiasi sepak bola. Seorang pemain tanpa hubungan darah dengan negara tujuan wajib tinggal dan menetap minimal 5 tahun berturut-turut setelah usia 18 tahun sebelum bisa membela tim nasional negara tersebut. Aturan ini menjadi syarat utama. Mari kita lihat kondisi kedua pemain. Status Ciro Alves. Ciro Alves pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019 ketika bergabung dengan Persikabo 1973. Sejak saat itu, ia terus berkarir di Indonesia hingga akhirnya menjadi bagian penting Persib Bandung. Jika dihitung dari masa tinggalnya, Ciro Alves memang berada dalam posisi yang cukup memungkinkan. Secara hitungan kasar, ia sudah berada di Indonesia selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Artinya, dari sisi durasi tinggal, Ciro berpotensi memenuhi syarat dasar FIFA. Namun memenuhi syarat dasar bukan berarti otomatis bisa membela timnas. Masih ada banyak proses lanjutan yang harus dilalui. Status David da Silva. Situasi David da Silva jauh lebih rumit. DDS pertama kali datang ke Indonesia pada 2018 dan langsung mencuri perhatian sebagai striker tajam. Namun perjalanan karirnya sempat membuat masa tinggalnya di Indonesia terputus. Ia pernah bermain di Korea Selatan bersama Pohang Steelers, dan juga sempat merumput di Malaysia bersama Terengganu FC. Perpindahan ini otomatis memutus hitungan masa tinggal berturut-turutnya. David baru kembali menetap secara konsisten di Indonesia ketika bergabung lagi dengan Persib Bandung pada akhir Desember 2021. Artinya, hitungan 5 tahun berturut-turut baru akan genap pada penghujung tahun 2026. Jika Piala AFF berlangsung sebelum syarat tersebut terpenuhi secara penuh, maka peluang DDS membela timnas Indonesia praktis tertutup. Mengapa duet ini hampir mustahil terjadi? Meski Ciro memiliki peluang lebih besar secara regulasi, tetap ada banyak faktor lain yang membuat rumor duet Ciro DDS di timnas sangat sulit menjadi kenyataan. Setidaknya ada 3 faktor besar. 1. Faktor usia jadi kendala serius. Faktor pertama adalah usia. Ciro Alves saat ini sudah berusia 37 tahun. Sementara David da Silva berusia 36 tahun. Dalam sepak bola modern, usia menjadi aspek yang sangat diperhitungkan. Tim nasional saat ini tidak hanya memikirkan kebutuhan instan, tetapi juga proyeksi jangka panjang. PSSI dalam beberapa tahun terakhir terlihat sangat serius membangun fondasi masa depan timnas Indonesia. Fokus utama diarahkan pada regenerasi pemain muda yang bisa menjadi tulang punggung tim selama bertahun-tahun. Dengan filosofi seperti ini, menaturalisasi pemain yang sudah berada di usia senja tentu menjadi opsi yang kurang ideal. Meski kualitas individu Ciro dan DDS tetap luar biasa, faktor usia tetap sulit diabaikan. 2. Naturalisasi bukan proses kilat. Faktor kedua adalah panjangnya jalur birokrasi. Banyak orang berpikir naturalisasi hanya soal administrasi sederhana. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Proses naturalisasi di Indonesia melibatkan banyak lembaga dan tahapan resmi. Dimulai dari rekomendasi federasi, kemudian masuk ke Kemenpora, Kemenkumham, pembahasan di DPR, penerbitan keputusan Presiden, pengambilan sumpah WNI, hingga proses perpindahan asosiasi di FIFA. Semua tahapan ini memakan waktu panjang. Tidak mungkin selesai dalam hitungan minggu. Itulah sebabnya narasi, gercep, demi mengejar Piala AFF terdengar sangat tidak realistis. Tidak ada jalur instan untuk proses sebesar ini. 3. Fokus PSSI saat ini sangat jelas. Faktor ketiga adalah prioritas strategi. Saat ini PSSI lebih fokus mencari pemain keturunan muda yang memiliki darah Indonesia.
Target utamanya adalah pemain-pemain diaspora yang bermain di kompetisi Eropa atau level tinggi lainnya. Tujuannya jelas. Bukan sekadar memperkuat tim untuk Piala AFF, tetapi membangun skuad kompetitif untuk level Asia dan dunia. Prioritas ini membuat peluang naturalisasi pemain asing Liga 1 yang sudah senior menjadi sangat kecil. Dari sisi strategi jangka panjang, langkah tersebut dianggap kurang sesuai dengan arah pembangunan tim. Kesimpulan, rumor panas yang sulit jadi nyata. Pada akhirnya, rumor mengenai duo Ciro Alves dan David da Silva di lini depan timnas Indonesia memang terdengar sangat menarik. Di atas kertas, kombinasi keduanya jelas mengerikan. Skill, pengalaman, chemistry, dan produktivitas gol mereka di Liga 1 sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun jika dibedah secara objektif, peluang duet ini tampil bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sangat kecil. Regulasi FIFA, faktor usia, panjangnya birokrasi naturalisasi, serta fokus PSSI terhadap pemain muda menjadi hambatan besar yang sulit ditembus. Untuk saat ini, kombinasi magis ala Ciro Alves dan David da Silva kemungkinan besar hanya akan terus menjadi hiburan bagi pencinta sepak bola nasional di level klub. Sementara timnas Indonesia tetap akan melangkah dengan fondasi yang dibangun dari talenta-talenta muda terbaik, baik dari kompetisi domestik maupun diaspora luar negeri. Meski demikian, rumor ini sekali lagi menunjukkan satu hal penting. Antusiasme publik terhadap perkembangan timnas Indonesia saat ini benar-benar luar biasa. Setiap rumor, setiap spekulasi, dan setiap kabar baru selalu berhasil memancing perhatian besar dari pecinta sepak bola tanah air. Dan itu menjadi bukti bahwa harapan terhadap masa depan Garuda kini semakin tinggi.